Jadi kalau fisiologi digestif satu kan kita belajar tentang ini ya, makanan masuk dari mulut sampai dia defekasi ya sampai keluar. Kalau di fisiologi digestif 2 kita akan membahas tentang organ-organ yang berpengaruh pada sistem digestif ya. Ada 3 organ. Yang pertama yaitu hepar, kemudian yang kedua ada kandung empedu, sama yang ketiga ada pankreas. Untuk materi hari ini cuma satu, insya Allah nggak terlalu banyak ya. Oke, langsung saja. Organ yang pertama yang berkaitan dengan sistem digestif adalah hepar ya. Hepar atau liver ya, sama aja. Ya, jadi hepar ini merupakan organ kelenjar paling besar pada tubuh ya. Ingat ya, organ kelenjar ya. Berarti kelenjar itu kalau nggak eksokrin, endokrin. Dia ini paling besar ya. Kelenjar itu ada banyak ya, kayak kelenjar ludah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, ya, kelenjar rambut dan lain-lain ya. Hepar ini dia kelenjar paling besar di tubuh. Pada orang dewasa, dia menyumbang berat badannya 2,5% dari total berat badan orang dewasa. Tapi pada janin dia menyumbang bisa sampai 5%. Kenapa? Karena pada janin dia berfungsi sebagai organ hemopoietik atau organ pembentukan darah. Khusus pada janin, pada UK ya 9 sampai 24 minggu. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi pada janin dia juga berperan sebagai organ pembentukan darah pada UK 9 sampai 24 minggu sebelum diambil alih secara sepenuhnya oleh sumsum tulang dari UK setelah 24 sampai kita meninggal ya. Oke. Kemudian fungsi hepar secara garis besar bagi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi eksokrin dan yang kedua adalah fungsi endokrin. Ingat perbedaannya, kalau eksokrin berarti kelenjarnya itu dia mengeluarkan hasil sekresinya ya. Kalau hepar adalah cairan empedu, ini lewat saluran ya. Ingat, berarti kalau eksokrin X ya ada X-nya berarti dia keluar lewat saluran ya menuju organ lain. Kalau di hepar dia menuju kandung empedu dan juga usus ya. Contoh lain kelenjar eksokrin selain hepar yaitu kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat, kelenjar ludah ya, kemudian pankreas juga ya. Jadi nanti dia harus lewat saluran untuk disalurkan ke organ lain ya. Kalau kelenjar endokrin ya atau fungsi endokrin ya, berarti kelenjar tersebut mensekresikan hormonnya ya, itu langsung ke pembuluh darah, Berarti dia tidak lewat saluran, berarti dia nggak ada pipanya. Ya, yang ini eksokrin, yang ini endokrin. Namanya XX berarti dia keluar-keluar gitu ya. Berarti dia ke organ lain, ke permukaan kulit dan lain-lain. Tapi kalau endokrin berarti dia mensekresikan hormonnya langsung ke pembuluh darah. Jadi nggak lewat saluran, kayak merembes gitu ya. Ke pembuluh darah atau berdifusi gitu bisa. Ya. Kalau pada hepar, eksokrinnya yaitu saluran cairan empedu, ini aja. Kalau endokrin, dia ada beberapa ya, ada glukosa, heparin, albumin, nanti kita bahas ya. Oke. Lanjut terkait dengan fungsi hepar. Apa saja fungsi hepar? Yang pertama, hepar berperan dalam proses metabolik di dalam tubuh kita. Ada 3 proses metabolik yang diregulasi atau yang diatur oleh hepar. Yang pertama yaitu protein. Jadi hepar ini dia menghasilkan protein-protein khusus ya atau memproduksi atau mensintesis sama saja. Apa saja protein-protein yang diproduksi oleh hepar? Yang pertama yaitu albumin. Albumin ini teman-teman ya, albumin ini merupakan protein paling banyak di plasma darah. Jadi kalau misal kita cek darah lengkap terus kita iseng mau cek protein apa saja yang ada di dalam pembuluh darah kita, maka nanti kalau sehat pasti paling banyak protein yang ada di pembuluh darah atau plasma darah adalah albumin. Kenapa albumin paling banyak? Karena fungsinya dia juga banyak ya. Dia ada 3 fungsinya ya secara garis besar. Yang pertama yang gak kalah penting yaitu dia sebagai alat transportasi oleh zat-zat atau obat-obatan. Ya, jadi albumin ini dia kayak angkutan umum ya. Dia kayak angkutan umum. Jadi misal ini albumin ya. Terus ini ada obat-obat. Maka agar obat tersebut bisa larut di dalam darah atau zat-zat sisa metabolisme atau zat yang nggak larut air
itu bisa beredar dalam pembuluh darah, maka dia harus berikatan dengan albumin ini. Jadi dia naik ke albumin, ngangkut di albumin sehingga dia bisa beredar di pembuluh darah. Dia bisa ke kaki, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru dan lain-lain. Jadi dia kayak angkutan umumnya gitu. Itu fungsi pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dia menjaga tekanan onkotik ya. Apa yang maksud tekanan onkotik ya? Jadi tekanan onkotik adalah tekanan yang menyebabkan atau menjaga agar cairan itu dia tetap di pembuluh darah. Di pembuluh darah. Jadi cairannya itu agar tetap di pembuluh darah, nggak bocor ke jaringan intersisial. Maka ya album ini perannya ini menjaga tekanannya ini. Kalau albumnya turun, maka dia nggak bisa menjaga tekanan ini. Tekanannya menurun sehingga cairan tidak bisa tetap di pembuluh darah, maka jadinya bocor nanti ya. Maka kalau ada kerusakan hepar ya, misal hepar rusak, maka kan dia produksi albuminnya terganggu nih. Albuminnya turun ya, namanya hipoalbumin. Albumin turun, onkotiknya dia nggak bisa dijaga, onkotiknya turun juga, menyebabkan cairan nggak bisa tetap di pembuluh darah, akhirnya dia bocor ke jaringan interstisial, menyebabkan klinis yaitu edema bengkak. Awalnya kakinya bengkak, kalau udah agak parah asites, perutnya yang bengkak isinya cairan. Terus kalau lebih parah lagi efusi pleura ya, jadi ada cairan di paru-parunya. Efek dari hipoalbumin. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia sebagai status nutrisi. Nanti dibahas di blog patol. Nah, jadi kenapa kok dia bisa menjadi status nutrisi ya? Jadi kita tahu ya, ditulis di sini aja. Bisa kanan. Jadi albumin ini penting, terutama pada anak dengan gizi buruk ya. Jadi gizi buruk itu dia kan ada dua ya, ada marasmus, ada kwashiorkor. Malnutrisi atau gizi buruk, malnutrisi. Awalnya itu dia itu ini defisiensi dari karbo, sehingga nanti klinisnya anaknya kurus, kemudian iga gambang, matanya cowong gitu ya. Tapi jika dia berlangsung secara lama, nggak diobati, nggak dipedulikan sama keluarganya, maka lama-lama ingat ya, kalau tubuh kita ini kekurangan energi, pertama dia pasti ngambil dari karbo ya, dari glukosa. Tapi kalau glukosanya habis, glikogenya habis, karbonnya kurang, maka dia mengambil dari selain glukosa, yaitu protein. Gitu. Protein salah satu protein paling banyak adalah albumin, sehingga pada kasus malnutrisi yang dia udah kronis, udah parah banget, dia nanti akan terjadi defisiensi karbo sama protein. Akibatnya hipoalbumin, albuminnya turun sehingga ada gejala edema dan asites. Makanya kalau ada gizi buruk tapi kok kakinya dia bengkak, terus perutnya dia kok gede, ya gak kayak kurus banget, maka itu bukan membaik tapi dia lebih parah karena dia defisiensi karbo sama protein juga. Oke. Satu, dua, tiga sama ya satu, dua, tiga sama status nutrisi ya. Ya. Sehingga albumin ini bisa dikatakan dia adalah marker fungsi metabolisme hepar. Kalau dicek darah lengkap ternyata hipoalbumin, maka juga ada gangguan di hepar. Oke, itu protein yang pertama. Protein yang kedua yaitu globulin. Globulin adalah bahan dasar dari imunoglobulin atau sistem imun. Kalau fungsi hepar rusak, maka produksi globulin dia menurun sehingga mengganggu sistem imun, gampang infeksi. Ya, jadi kalau ada kerusakan hepar, produksi protein-proteinnya terganggu, sehingga rasio albumin globulin berubah ya. Biasanya kurang dari satu ya. Biasanya albuminnya yang lebih menurun ya. Oke, menimbulkan klinis edema, asites, efusi pleura dan lain-lain. Oke, selanjutnya selain albumin dan globulin yang diproduksi oleh hepar yaitu adalah faktor koagulan. Faktor koagulan ini adalah faktor pembekuan darah ya. Ingat koagulan berarti faktor yang digunakan untuk pembekuan darah. Ada berapa? Ada 13 macam faktor pembekuan darah. Satu, 2, 3, 4 sampai 13. Sebagian besar diproduksi oleh hepar, kecuali faktor 8. Faktor 8 ini adalah antihemofili. Faktor antihemofilia yang A. Dia diproduksi oleh sel endotel darah kalau nggak salah. Khusus ini. Selain ini diproduksi oleh faktor koagulan. Ya. Eh,
Jika hepar mengalami kerusakan, ya, maka heparnya rusak misal, hepar rusak, maka produksi faktor koagulan kan akan menurun. Ya, produksi faktor koagulan menurun menyebabkan waktu yang dibutuhkan koagulan kan untuk membekukan darah ya. Sehingga kalau faktor koagulannya cuma dikit, maka waktu yang dibutuhkan darah untuk membeku berarti dia lebih lama atau lebih cepat ya. Berarti lebih lama kan. Karena nggak ada faktor pembekuannya ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan darah untuk membeku dia lebih lama. Maka kalau pemeriksaan faktor pembekuan kayak PT, INR, dan lain-lain, dia nanti akan naik ya, atau memanjang. Memanjang. Oke. Ternyata hepar itu selain dia memproduksi faktor pembekuan atau faktor koagulan, dia juga memproduksi faktor antikoagulan. Ya. Seperti antitrombin, protein, dan plasminogen. Tujuannya apa? Tujuannya agar saat terjadi faktor pembekuan, darah itu nggak semata-mata langsung beku gitu. Atau nggak semata-mata membekunya langsung lama gitu. Jadi dia juga harus ada faktor yang menghancurkan pembekuan tersebut. Jadi biar nggak tersumbat. Makanya protein hepar juga memproduksi zat-zat antikoagulan yang menyebabkan terjadinya fibrinolisis atau penghancuran dari fibrin. Oke, yang protein. Kemudian hepar ini dia juga berkaitan dengan regulasi glukosa darah ya, atau karbohidrat ya. Pada hepar dia terjadi tiga macam regulasi glukosa darah. Oke, yang pertama, aku tulis ini ya. Yang pertama yaitu saat kita makan, ya, saat kita makan, kita makan, maka glukosa darah glukosa di dalam darah dia akan meningkat, ya kan? Karena kan kita makan. Glukosa darah yang meningkat ini dia akan men-trigger atau merangsang sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Insulin. Kemudian insulin ini kan dia beredar di pembuluh darah, jaringan dan lain-lain untuk memasukkan glukosa ke sel-sel sel. Di hepar, ya, insulin ini juga bekerja. Bekerjanya apa? Dia ketika nyaplok di hepar gitu ya, sampai di hepar, menyebabkan hepar ini akan melakukan aktivitas namanya yaitu glikogenesis. Apa glikogenesis ini? Glikogenesis yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen ini kan cadangan glukosa ya, cadangan glukosa. Ya. Tujuannya apa? Agar glukosa darah ini dia nggak terlalu tinggi. Ya, ketika terjadi glikogenesis, maka glukosa darahnya dia akan turun normal lagi gitu. Itu yang pertama. Yang pertama yang ini ya, glikogenesis. Oke. Kemudian yang kedua ini, saat kita puasa atau olahraga yang ringan, ya, maka kan tubuh butuh energi. Bahan bakarnya adalah glukosa. Saat kita puasa atau olahraga ringan, kita butuh energi, makan glukosa, sehingga glukosa dalam darah dia akan menurun. Saat glukosa darah menurun, dia akan merangsang sel alfa pankreas untuk memproduksi hormon namanya yaitu glukagon. Glukagon ini menyebabkan hepar melakukan aktivitas glikogenolysis. Jadi pemecahan glikogen tadi yang ini dipecah menjadi glukosa. Sehingga nanti glukosa darah dia akan meningkat. Itu efek yang kedua. Yang ketiga yaitu gluconeogenesis. Kan ini puasa ya, nomor dua kan puasa. Kalau nomor tiga dia itu nggak sekedar puasa, dia itu starving ya. Dia itu kelaparan banget atau habis melakukan olahraga yang berat. Sehingga tubuh ini butuh tambahan glukosa dari selain glukosa gitu. Berarti dari protein sama asam lemak. Sehingga merangsang sel alfa pankreas menghasilkan glukagon sama ya hormonnya glukagon kayak nomor 2 melakukan aktivitas gluconeogenesis
genesis ya. Oke, itu untuk yang karbohidrat. Kemudian hepar juga berkaitan atau melakukan fungsinya berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan lipid ya atau lemak ya. Oke, jadi hepar ini tuh dia juga bertugas untuk nggak kelihatan ini ya. Hepar bertugas untuk ini memecah asetil-CoA. Oke. Tujuannya apa? Jadi asetil-CoA ini dia adalah bahan utama dalam hampir sebagian besar metabolisme sel. Ya. Jadi asetil-CoA ini dia untuk ini siklus Krebs ya. Dia bahan bakunya siklus Krebs kan asetil-CoA. Nanti jadi ATP. Kemudian dia juga untuk asam lemak penyebab jadi TG nanti. Kemudian keton genesis, keton badan keton ya, genesis sumber energi otak saat puasa ya, otak saat puasa. Oke. Jadi ada tiga ya untuk fungsi hepar ya, metabolik protein tadi, kemudian karbohidrat sama lipid atau lemak ya. Oke. Kemudian fungsi yang kedua yaitu berkaitan dengan bilirubin ya. Oke. Bilirubin sekresinya dan konjugasi. Konjugasi ini penempelan. Apa yang dilakukan hepar ya di dalam bilirubin ya. Jadi bilirubin kalian boleh pakai ini, boleh pakai yang habis ini ya. Jadi bilirubin saya tak buat lagi sedikit. Bilirubin dia itu bilirubin, metabolisme bilirubin ya. Oke. Metabolisme bilirubin dia dibagi menjadi tiga tahap atau tiga fase. Pertama yaitu fase prehepatik, yang kedua hepatik berarti, yang ketiga yaitu fase poshepatik. Bahan dasar atau asal mula bilirubin dia itu berasal dari RBC atau sel darah merah. Jadi teman-teman, saat sel darah merah RBC ini ya, dia berumur 120 hari. Ini kan 120 hari umur maksimalnya ya. Dia akan meninggal. Nanti dia dibawa ke limfa. Dia akan dibawa ke limfa buat dipecah. Jadi salah satunya yaitu Hb, dia akan dipecah menjadi heme dan globin ya. Sesuai singkatannya hemoglobin, maka heme dan globin. Dia akan dipecah. Heme ini dia akan dipecah lagi jadi Fe dan juga porfirin. Porfirin ini yang nanti akan dirubah menjadi biliverdin, kemudian nanti akan berubah lagi menjadi bilirubin indirect atau unconjugata. Berarti belum dikonjugasi. Bilirubin indirect atau unconjugata ini dia sifatnya adalah lipid soluble. Sehingga dia bisa menembus blood, blood brain barrier, BBB atau sawar darah otak lah. Dia bisa menembus menyebabkan namanya yaitu Kern icterus. Icterus yang terjadi pada bayi jaundice. Biasanya bilirubinnya meningkat sampai 15 sampai 20. Bayinya apa? Penkes biasanya ya, rewel, gelisah, kuning banget ya. Ini emergency ya gitu. Oke, kembali lagi ke bilirubin ya. Tadi kan dari prehepatik dia sampai bilirubin indirect. Nah, bilirubin indirect ini dia akan dibawa ke hepar, dirubah menjadi bilirubin direct atau konjugata, conjugated ya. Apa yang merubah? Yang merubah yaitu pakai ini ya. Yang merubah bilirubin konjugata menjadi konjugata atau indirect menjadi direct yaitu adanya glucuronisil transferase. Dia nempel di bilirubin sehingga dia berubah menjadi bilirubin konjugata.
Bilirubin konjugata ini berubah sifat, jadinya dia water soluble, dia lebih aman. Kemudian bilirubin direct dari hepar ini dia yang pertama akan disimpan di kandung empedu. Yang kedua, dia akan disekresikan di usus. Usus nanti bilirubinnya akan dikonversi jadi dua. Ada sterkobilin, ada urobilin. Nah, sterkobilin ini nanti jadinya 90%, yang ini cuma 10%. Dikeluarkan lewat feses. Sehingga warna fesesnya jadi coklat. Ya, ini yang menyebabkan warna fesesnya coklat ya, karena ada sterkobilin. Urobilin ini dia nggak dikeluarkan di feses. Dia diserap lagi ke usus, masuk ke peredaran darah, masuk ke ginjal, ini gambar ginjal ya. Kemudian dia dikeluarkan lewat urin, makanya urinnya warnanya kuning. Gitu. Oke. Ini sama kayak tadi ya. Jadi Hb ya ini ya dipisah. Di prehepatik dia jadinya bilirubin unconjugata. Ya. Kemudian dia masuk ke hepar nih. Intrahepatik ya. Dia masuk ke hepar. Ini yang pertama, ini yang kedua. Masuk ke hepar oleh glukuronosil transferase dia dikonjugasi atau ditempel gitu. Jadinya bilirubin yang direct. Kemudian nanti yang pertama dia akan disimpan, yang kedua dia akan ke usus. Gitu. Di usus ya, berarti dia masuk yang poshepatik ya. Dia betul juga poshepatik. Dia akan dikonversi oleh bakteri ya. Jadi yang mengkonversi bakteri bilirubin itu di usus adalah bakteri. Nanti jadi dua, ada sterkobilin sama urobilin gitu. Oke. Lanjut. Selanjutnya fungsi hepar selain metabolik, kemudian bilirubin. Nah, yang ketiga dia adalah fungsi dari hepar yaitu memproduksi cairan empedu. Ini cairan empedu. Cairan empedu. Apa bahan baku utama dari cairan empedu? Bahan baku utamanya adalah kolesterol. Ini kolesterol. Nah, jadi kolesterol itu penting ya teman-teman. Jadi bukan berarti nggak boleh makan kolesterol. Boleh. Karena dia menjadi bahan baku utama untuk pembentukan cairan empedu di hepar. Oke, dari kolesterol di hepan ini akan merubah kolesterol tersebut menjadi yang pertama yaitu asam empedu primer. Asam empedu primer ya ini ada yang asam kolik sama asam sinodeoxalic acid. Kemudian dengan bantuan glisin atau taurin ya, ini enzim, dia akan dikonjugasi. Asam empedu tadi ya, asam empedu ini dia akan dikonjugasi. Dikonjugasi menjadi produk pertama yaitu garam empedu primer. Garam empedu primer. Oke, sampai sini oke aman ya. Oke. Garam empedu primer ya, garam empedu. Dia ini sebagian akan disimpan di gallbladder ya. Jadi garam empedu dia akan disimpan di gallbladder atau kandung empedu ya ini atau vesica vilea sama. Kemudian saat ada makanan yang masuk ke dalam usus ya. Ini duodenum, ini gallbladder ya. Ini hepar. Saat kita makan, misal kita habis makan ayam crispy itu kan dia mengandung lemak ya. Saat makanan masuk dari lambung, kemudian ke duodenum, ke usus halus, lemak yang ada di usus halus, dia akan merangsang hormon ini CCK atau cholecystokinin. Hormon CCK ini dia menyebabkan sekresi dari garam empedu yang ada di gallbladder atau di kandung empedu. Jadi saat kita makan, terutama makan makanan berlemak, saat sudah masuk ke usus halus, dinding usus halus dia akan memproduksi hormon CCK. Hormon CCK ya, hormon CCK dia akan menyebabkan ini sekresi dari garam empedu. Sehingga garam empedu ini ya, garam empedu ini dia nanti akan disekresikan ke usus. Garam empedu yang disekresikan ke usus nanti dia akan menempel pada lemak-lemak terutama pada tetesan yang besar. Jadi garam empedu ini dia fungsinya merubah
tetes lemak yang besar menjadi tetes yang kecil. Tetes lemak yang kecil. Oke. Jadi ibaratnya ini garam garam empedu ya, ini garam empedu. Kemudian ini ada tetes lemak yang agak gede-gede. Dia nanti nempel ini. Nempel terus kayak di sabun gitu. Kayak kita mau cuci piring pakai sabun yang banyak minyaknya. Maka nempel kan, nempel digosok-gosok, lah nanti akan jadi butiran-butiran kecil gitu. Nah, butiran-butiran kecil ini namanya emulsifikasi. Nah, proses emulsifikasi. Hasilnya apa? Produk-produk hasil dari garam dan juga tetesan yang jadi kecil-kecil ini namanya adalah misel. Nah, sehingga misel ini nanti dia bisa dicerna oleh lipase gitu, oleh enzim lipase. Jadi pembentuk utama misel yaitu adalah garam empedu karena dia merupakan produk dari apa? Gesekan garam empedu atau tempelan garam empedu dengan tetesan lama-lama besar yang jadi kecil atau proses emulsifikasi itu ya. Oke, terus disimpan udah, pencetus, sekresi ke duodenum. Kemudian ya eh, garam empedu tadi ya setelah dia melakukan tugasnya di dalam duodenum, saat dia sampai ke ileum yang bagian distal, 95% garam empedu tersebut akan masuk ke sirkus ke sirkulasi enterohepatik, diserap oleh vena porta, diserap usus, masuk ke vena porta, masuk lagi ke hepar. Sehingga di hepar dia tinggal didaur ulang. Ya, dia tinggal diresakan. Jadi hepar itu dia nggak membuat garam pedas setiap saat. Dia tinggal ini aja, merecycle dari yang sudah ada di duodenum. 5%-nya kemana ya? Keluar di feses gitu. Oke, lanjut fungsi hepar selanjutnya, yaitu pembentukan darah. Pembentukan darah pada hepar hanya terjadi pada janin. Pada orang dewasa enggak. Ya. Jadi pada UK 9-24 janin hepar itu berfungsi sebagai organ pembentukan darah. Setelah lewat, kenapa kok hepar pada UK sekian ini dia menjadi organ pembentukan darah? Karena pada UK tersebut ya, tanda kurung ya, dia itu banyak vaskularisasi. Kemudian sel janinnya dia menghasilkan growth factor dan sitokin yang banyak, volumenya besar, sehingga mendukung untuk pembentukan darah. Tapi setelah UK 24, sumsum tulang ini dia mulai matang, maka akan diambil alih oleh sumsum tulang dari UK 24 sampai meninggal gitu. Kemudian apa fungsi hepar pada siklus red blood cell ya? Kita tahu red blood cell ini dia umurnya kan cuma 120 hari ya atau sekitar 4 bulan ya. Oke. Saat kita makan makanan ya, nanti makanan tersebut jika mengandung Fe kan nanti akan diserap ya. Pertama, kita makan diserap oleh usus halus ya. Kemudian dari usus halus ya, kan dia akan masuk ke ini kapiler ya ini ya, pembuluh darah ya. Dari pembuluh darah dia ada dua. Yang pertama, dia ini akan diikat oleh transferin, iron pestanferin, masuk ke dalam sumsum tulang untuk proses pembuatan sel darah merah. Yang kedua, dia akan masuk ke dalam hepar menjadi ferritin atau cadangan Fe. Kemudian setelah dari sumsum tulang, ya, setelah produksi ya, produksi sel darah merah, dia akan balik lagi ke kapiler, ke pembuluh darah, kemudian dia akan bersirkulasi ke paru, ke seluruh tubuh dan lain-lain. Sampai dia ke usia ini ya, ke seluruh tubuh ini ya, ke seluruh tubuh. Oke. Sampai dia usia 120 hari, 120 hari dia udah tua, dia waktunya meninggal ya, waktunya mati, maka dia akan dibawa ke spleen atau limfa. Limfa dia akan dihancurkan kayak tadi ya, dipecah hemoglobin dan lain-lain. Kemudian dia akan masuk ke metabolisme bilirubin yang tadi. Jadi peran hepar pada siklus RBC ada dua. Yang pertama sebagai menyimpan ini ya, oh ada tiga berarti ya. Ini yang pertama pembentukan darah saat janin. Yang kedua menyimpan zat besi atau ferritin ya.
Yang ketiga yaitu sebagai ini metabolisme bilirubin ya. Ini rangkuman kayak tadi ini sama ya. Jadi diawali dengan diet Fe masuk ke usus, kemudian dia diserap ke usus, masuk ke plasma ya atau pembuluh darah, oleh transferin dia masuk ke dibawa oleh transferin ya diangkut transferin dia masuk ke sumsum tulang produksi RBC. Kemudian dia sebagian masuk ke ferritin gitu. Dari RBC dia masuk lagi ini ke plasma ya. Kapiler ke seluruh tubuh kalau udah tua dia akan ke spleen. Oke, ke spleen dia dipecah jadi bilirubin. Bilirubin berarti dia nanti ada yang ke hepar, kemudian ke kandung empedu, ke usus sama ke ginjal. Kurang lebih sama yang kayak dijelasin tadi. Oke, fungsi hepar yang lain yaitu dia berperan terhadap pengaturan hormon. Yang pertama yaitu fungsi hepar adalah dia memecah insulin 50% pada first pass. Jadi saat kelenjar pankreas ya, sel beta dia memproduksi insulin, dia itu kan diajarkan lewat pembuluh darah, tapi dia nggak langsung ke pembuluh darah seluruh tubuh ternyata. Dia harus lewat hepar dulu ya, first pass ya. Nah, di hepar ini pada first pass dia akan dipecah 50%. Jadi yang dipakai cuma 50% aja. Sisanya dia akan dipecah, nggak dipakai. Kenapa? Mencegah agar kadar insulin yang beredar di darah nggak terlalu tinggi, sehingga bisa mencegah adanya hipoglikemia karena terlalu tinggi insulin. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu dia mengkonversi T4 tiroksin yang dia nggak terlalu aktif menjadi T3 yang sangat aktif, tiroid. Ya, jadi dia harus lewat hepar dulu baru bisa jadi aktif. Dan yang ketiga, ini juga penting, meninaktivasi hormon-hormon aldosteron, ADH, dan estrogen androgen. Terutama ini, hormon seks ini. Jadi, eh, hepar, dia itu bertugas untuk ini, menaktivasi hormon-hormon yang sudah nggak dipakai ya. Bukan nggak dipakai ya, yang sudah waktunya diinaktivasi. Contohnya estrogen dan androgen ya, terutama estrogen. Ya, akibatnya apa sih jika hepar ini dia tidak melaksanakan fungsinya untuk menginaktivasi hormon-hormon? Jadi pada kerusakan hepar ya, heparnya rusak, yang dia itu harusnya bisa menginaktivasi hormon, ya bisa meregulasi hormon biar nggak terlalu banyak ya, biar nggak terlalu banyak, tapi dia rusak, sehingga hormon-hormon, contoh hormon estrogen kan dia akan meningkat nih, karena dia nggak diaktifasi. Jadi dia nggak ada aktivasi, aktivasi nggak ada, inaktivasi ya maksudku. Inaktivasi nggak ada, maka hormonnya akan terus aktif kan. Maka estrogen di dalam aliran darah dia akan meningkat. Dan estrogen yang terlalu banyak di dalam aliran darah, dia itu banyak menimbulkan manifestasi. Dia bisa menimbulkan ada namanya nanti ini ginekomastia, ya, tumbuhan payudara pada pria, kemudian atrofi testis, ya, kemudian perdarahan karena vasodilatasi dan lain-lain gitu. Kemudian fungsi apa yang lain yaitu dia berfungsi sebagai imun. Ya. Jadi di hepar sama seperti organ-organ lain, dia itu punya makrofag ya. Kalau di hepar nama makrofagnya adalah sel Kupfer. Fungsinya sebagai barrier pertama yang berfungsi untuk fagositosis patogen. Jadi saat kita makan, ini anggap aja usus, anggap aja usus. Kita kan makan ini di sini, makan nggak tahu ya, mungkin bersih, mungkin nggak, mungkin ada bakteri. Terus kita serap nih, ini diserap ke dinding-dinding usus. Sebelum dia beredar ke pembuluh darah, kemudian masuk ke sel-sel, dia akan masuk ke hepar dulu, lewat hepar dulu, via vena porta ya, ke hepar. Di hepar ini ada sel cover. Tujuannya apa? Jika ada patogen atau bakteri, virus, pokok patogen asing yang masuk ke dalam tubuh, dia bisa difagositosis oleh sel cover. Sehingga sel cover pada sel hepar ini dia berfungsi sebagai barrier pertama via usus gitu. Barrier pertama dari makanan kita. Oke. Fungsi hepar yang ke-10 yaitu detoksifikasi obat. Ya, ini kita bahas di slide selanjutnya ya. Prinsipnya dari detoksifikasi obat dan juga zat-zat atau toksin atau racun, prinsipnya adalah hepar mengubah obat atau zat yang lipid soluble dan nonpolar. Nonpolar ini berarti dia tidak stabil menjadi zat atau obat yang water soluble
dan polar, lebih stabil sehingga bisa dibuang di urin dan di feses. Ada dua, nanti kita bahas habis ini ya. Ada dua fase. Kemudian untuk fungsi heparin lain ya, ini bukan fungsi sih, ini marker aja sih. Ya, nanti dibahas di PK patologies ya. Jadi ada beberapa marker berkaitan dengan penyakit yang ada di hepar ya. Yang paling sering itu karena penyakit autoimun biasanya pakai anti nuklear faktor ya atau anofaktor, kemudian AMA ya, antibodi mitokondria. Ini untuk sirosis ini sih kandungan empedu. Kemudian ada juga marker AFP. AFP ini alfa fetoprotein. Dia marker dari HCC atau kanker hepar. Biasanya kalau dia meningkat lebih dari 400 plus USG ada gambaran, maka dia curiga ada kanker hepar. Gitu. Oke, lanjut ke proses ini. Detoksifikasi obat ya. Fungsi terakhir dari hepar. Hepar ini ternyata hebat ya teman-teman. Dia bisa mendetoksifikasi atau menetralisir racun dan juga obat-obat yang masuk di dalam tubuh kita. Ada dua fase utama. Pertama yaitu fase reaksi aktivasi. Tujuannya apa? Tujuan utama dari fase ini ya. Tujuannya adalah ini mengubah gugus reaktif ya. Tujuan utama dari fase satu adalah mengubah gugus gugus kimia itu loh yang kayak H plus O ini ya itulah. Mengubah gugus reaktif yang ada pada obat atau zat tersebut sehingga dia bisa lebih polar. Ingat, lebih polar berarti lebih stabil dan siap untuk fase 2, untuk masuk fase 2. Oke. Apa saja sumber racun ya yang ada di dalam tubuh kita itu ada dua sebenarnya. Yang pertama ada Indo. Indo ini berarti dari dalam tubuh kita memang ada, yaitu kayak hasil sisa-sisa akhir dari metabolisme, toksin dari bakteri. Kemudian juga ada exo. Yang paling banyak exo memang. Exo itu ya dari obat, kemudian produk kimia, makanan, kemudian dari polusi. Ya, polusi ya itu menyebabkan toksin yang dari luar ya. Saat toksin-toksin masuk ke dalam tubuh kita, dia akan didetoksifikasi oleh hepar. Prosesnya gimana? Toksinnya dia masuk ke hepar, toksinnya nanti dia sifatnya kan nonpolar lipid soluble. Dia akan mengalami proses reaksi. Yang paling sering adalah reaksi oksidasi. Ini yang paling sering. Ada banyak, tapi yang paling sering reaksi oksidasi yang dikatalisis atau diperantarai oleh enzim ini, CYP 450 ya atau sitokrom P450 enzim. Ini enzim yang berperan penting pada fase satu. Kemudian dia juga didukung oleh nutrisi. Nutrisi apa ya? B2, B3 ya, asam folat ya, B kompleks, asam folat, B12 ya, flavonoid. Dia mendukung proses reaksi oksidasi dari fase satu detoksifikasi obat di hepar. Oke. Hasilnya apa? Setelah lewat fase satu, hasilnya ada dua macam. Pada sebagian obat ya atau sebagian toksin, dia akan lebih polar, more polar and less lipid soluble. Hasil yang pertama ini, ya dia lebih polar, tapi belum cukup polar untuk dibuang. Ya, dia lebih polar. Hasil yang pertama ini berarti dia agak berhasil gitu. Hasil yang kedua, dia menjadi lebih reaktif gitu. Karena dia memodifikasi gugus reaktifnya, maka hasil yang kedua dia menjadi lebih reaktif atau namanya adalah reaktif oksigen intermediate. ROI atau ROS juga sama ya. Reaktif oksigen spesies atau ROS sama. Jadi hasilnya fase satu kalau nggak dia lebih polar, ya berarti dia lebih aktif gitu. Sehingga harus disiapkan untuk fase 2. Nah, inilah tujuan fase 2. Fase 2 namanya adalah reaksi konjugasi. Konjugasi ini adalah, nama lainnya adalah menempel. Pokoknya ada yang namanya konjugasi, berarti ini menempel. Apa yang ditempel? Hepar akan eh, menempelkan gugus kimia yang sangat polar, yang sangat stabil ke dalam obat ya, sehingga dia bisa lebih netral. Ya. Reaksinya yang paling sering adalah glukuronidasi. Reaksi yang paling sering ada banyak ya, tapi yang paling sering adalah glukuronidasi ya. Enzimnya enzim apa? Enzimnya adalah enzim UGT. Kalau kalau mau menghafalkan nggak apa-apa, enzim UGT. Ini enzim yang paling sering
paling sering untuk menyebabkan reaksi glukuronidasi pada fase 2 detoksifikasi obat di hepat. Dia juga didukung oleh nutrisi ya, lagi-lagi didukung oleh nutrisi. Nutrisi yang bisa dapat biasanya ini NAC. Mungkin nggak asing ya, N-asetilsistein ini nama lainnya adalah NAC. NAC ini dia adalah obat batuk mukolitik. Sehingga ternyata dia selain mukolitik, dia juga sebagai antioksidan yang bagus untuk detoksifikasi obat ya. Sehingga hasil dari fase 2 reaksi konjugasi ini hasilnya adalah toksinnya lebih water soluble dan dia polar. Sehingga siap dibuang di feses dan juga urin gitu. Kemudian ini kalau di fase 2. Tapi gimana tadi kalau semisal ternyata dia itu lebih reaktif ya. Kalau lebih reaktif dia itu bisa menimbulkan secondary tissue damage ya. Tapi jangan khawatir, ternyata tubuh kita dia itu juga punya antioksidan ya. Saat terjadi secondary tissue damage ya, ada antioksidan yang dihasilkan oleh hepar sendiri ya, atau antioksidan endogen. Namanya yaitu enzim SOD, superoxide dismutase. Dia ini eh, bertugas untuk menghalau radikal bebas ini, sehingga siap nanti untuk dinetralisir ya. Jadi yang endogen, ada juga eksogen ya. Eksogen berarti antioksidan yang didapat di luar untuk fase ini, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan lain-lain. Sehingga nanti hasilnya toksinya adalah hidrofilik atau water soluble, ya, larut air, kemudian dan polar, ya, stabil, sehingga aman untuk dibuang ke feses dan urin. Oke, hepat selesai. Kita lanjut ke kandung empedu. Fungsi kandung empedu apa? Fungsi utamanya sebenarnya cuma satu ya. Satu teman-teman. Kandung empedu cuma menyimpan dan meningkatkan konsentrasi empedu sehingga lebih efektif mencerna lemak. Ini fungsi utamanya cuma satu ini deh. Sehingga kandung empedu ini dia bukan organ yang life saving atau organ yang dibutuhkan untuk bertahan hidup sebenarnya. Jadi kalau orang habis operasi batu empedu atau radang kandung empedu sehingga dia melakukan operasi kolesistektomi, kandung empedunya diangkat, maka dia masih bisa hidup. Kenapa? Karena fungsinya cuma satu, ini menyimpan garam empedu tadi. Yang menghasilkan hepar, tapi disimpan di kandung empedu. Jadi, kalaupun kandung empedu diambil, tetap hepar akan menghasilkan dan bisa mensekresikan ke usus. Cuman nggak ada pabrik, nggak ada gudangnya aja. Cuman nggak masalah, tetap bisa hidup. Ya, fungsi utamanya. Terus kandung empedu dia juga punya marker kayak hepar. Kalau hepar, markernya kan dia SGOT, SGPT ya. Hepar markernya adalah SGOT dan SGPT atau ALT dan AST ya, sama aja ini. Di kandung empedu dia juga punya marker. Marker pertama yaitu ALP, alkalin fosfatase. Ingat alkalin, alkalin berarti dia sifatnya basa. Tujuannya apa? Tujuannya dia itu untuk mengurangi tingkat basa empedu ya. Jadi mencegah pengendapan kalsium karena lingkungan yang terlalu basa ya. Alkalin, alkalin fosfat, ada ALP, ada GGT. Bedanya apa? Kalau ALP dia itu ada di hepar, tulang, usus, plasenta. Jadi dia nggak spesifik ada di kandung empedu aja. Ya. Tapi kalau GGT dia cuma ada di hepar dan saluran empedu, sehingga dia spesifik untuk saluran empedu. Maka kalau ada pemeriksaan misal ALP naik, GGT naik, maka curiga ada gangguan di empedu. Lanjut kita ke soal. Soal nomor satu. Bahan dasar pembentukan garam empedu adalah, ada yang ingat? Kolesterol bukan? Hmm, Oke, betul ya. Bahan utama untuk pembukaan empedu adalah garam empedu adalah kolesterol. Oke, lanjut. Untuk menyebabkan terjadinya butiran lemak yang larut air atau misel, ya, namanya misel, maka dibutuhkan ABCDE. Kira-kira yang mana?
Garam pedu gak? Oke, betul ya, garam pedu ya. Ingat tadi ya. Oke, gampang yang ini. Oke, lanjut lagi. Fungsi kandung empedu adalah menyimpan yang dihasilkan oleh hepar ya, menyimpan garam empedu ya. Pengeluaran garam pedu oleh kandung pedu dirangsang oleh adanya makanan yang mengandung lemak di duodenum. Hormon yang merangsang pengeluaran garam pedu adalah eh, hormon yang dihasilkan di duodenum sehingga dia merangsang pengeluaran garam pedu di kandung pedu. Hormon apakah itu? Ya, jadi nggak mungkin. Cholecystokinin nggak? Bukan. Oh ya, betul ya. CCK ya. Jadi CCK dia merangsang pengeluaran garam empedu ya. Triggernya apa? Ada lemak ya. Lemak di duodenum menghasilkan CCK, kemudian mensekresikan garam empedu. Lanjut soal lagi terkait dengan ini ya, detoksifikasi ya. Hepar berfungsi untuk detoksifikasi. Detoksifikasi menghasilkan radikal bebas. Ya, akibat aktivasi enzim sitokrom P450. Jenis radikal bebas yang dikeluarkan oleh proses detoksifikasi tersebut adalah gampang ya. A kak. A. Ah, oke. Betul ya. Kenapa bukan SOD? SOD bukannya. Ya, yang lain salah sih. Lanjut soal selanjutnya. Untuk mencegah kerusakan hepar, maka dibutuhkan antioksidan endogen yang meredam radikal bebas tadi ya. Antioksidan endogen yang terdapat di hepar adalah endogen yang dihasilkan hepar. Enzim SOD kak. Oke, betul ya. Kalau flavonoid dia ini anu ya, eksogen ya. Betul ya. Jadi antioksidan endogen yang dihasilkan di hepar untuk meredam ROS yaitu enzim SOD. Terakhir kita membahas tentang pankreas ya. Kurang dikit. Oke, organ terakhir yaitu pankreas ya. Sama seperti hepar ya. Jadi pankreas ini dia ini punya dua dua ini ya, dua fungsi ya. Yaitu yang pertama adalah fungsi eksokrin dan yang kedua yaitu fungsi endokrin. Kita bahas yang fungsi eksokrin sendiri. Fungsi eksokrin dulu. Jadi mm, pankreas fungsi eksokrinnya dia itu diperantarai atau yang bertanggung jawab adalah dua sel. Yang pertama yaitu sel asinar dan yang kedua yaitu sel ductus ya. Sel ductus ya. Bahasa Indonesianya ini. Oke. Sel asinar itu yang ini ya. Yang gede-gede ini sel asinar ya. Yang ada di pojokannya ini dia sel asinar pankreas. Dia fungsi eksokrin menghasilkan enzim pencernaan amilase lipase protease yang nanti akan disekresikan ke duodenum untuk mencerna makanan. Ada tiga ya, ada amilase, dulu, dulu. Ada amilase, ada lipase, ada protease. Ini sesuai namanya aja ya. Kalau amilase berarti dia berfungsi untuk memecah karbo kompleks ya menjadi glukosa. Glukosa sederhana. Kalau lipase berarti dia memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau protease berarti dia memecah protein. Saya namanya menjadi asam amino. Oke. Itu untuk yang sel asinar ya.
Yang kedua, sel ductus. Berarti sel ductus itu yang ini yang lebih kecil. Ini sel ductus. Ya, ini sel ductus. Sel ductus dia menghasilkan bikarbonat ya, atau HCO3 ya. Kalau NaHCO3 ini natrium bikarbonat ya, baking soda. Tapi dia menghasilkan HCO3 ya, sama aja sebenarnya ya. Menghasilkan bikarbonat. Ingat, bikarbonat ini sifatnya adalah basa. Tujuannya apa? Jadi saat makanan pertama kali masuk ke lambung, ini makanan masuk ke lambung, kan dia akan dicerna oleh HCl. Asam kan HCl ini. Kemudian dia masuk ke duodenum. Nah, di duodenum berarti kan dia bekas dari lambung ya. Maka pH-nya masih asam. Dia masih asam. pH masih asam. pH asam ini dia membuat enzim pencernaan tidak efektif ya. Sehingga harus dinetralkan. Apa yang menetralkan? Yang menetralkan adalah sel ductus yang menghasilkan bikarbonat. Jadi di bikarbonat nanti akan disekresikan, dikeluarkan di duodenum, menyebabkan pH di dalam duodenum dia lebih netral atau nggak terlalu asam. pH yang netral ini menyebabkan enzim pencernaan bisa bekerja secara efektif. Oke. Itu untuk fungsi eksokrin ada dua aja. Kalau fungsi endokrin dia ada tiga. Fungsi endokrin untuk sel beta menghasilkan insulin yang di-trigger atau dirangsang, distimulus oleh peningkatan glukosa darah. Berarti tujuannya adalah menurunkan ya nanti. Kalau sel alfa menghasilkan glukagon, tujuannya kebalikannya insulin, menaikkan glukosa darah. Kemudian ada juga sel delta. Sel delta ini dia menghasilkan hormon somatostatin. Hormon somatostatin dia ini berfungsi untuk menghambat pelepasan hormon lain. Tujuannya apa? Agar hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel-sel lain ini dia nggak terlalu overstimulus ya, atau overekspresi. Sehingga nggak menyebabkan reaksi yang berlebihan. Itu fungsinya untuk hormon somatostatin. Oke. Kemudian untuk komponen enzim pankreas ya. Jadi ada yang namanya enzim asam nukleat ya. Dia ada ribonuklease dan deoksiribonuklease. Dia memecah asam nukleat makanan. Ini Nestuno. Ternyata jumlah produksi enzim di pankreas ini dia dipengaruhi oleh diet makanan tertentu. Contoh, kalau kita nge-gym, kita gym ya, olahraga, kita makan diet tinggi protein, kita makan ada ayam tiap hari. Maka pankreas ini dia akan memproduksi lebih banyak enzim pemecah protein. Tergantung apa yang kita konsumsi. Kalau kita banyak konsumsi lemak, maka pankreas akan memproduksi enzim lipase. Kalau kita banyak makan karbo, berarti pankreas akan memproduksi enzim amilase. Oke. Oh, ini tadi ya fungsi dari amilase ya. Dia akan memecah karbohidrat kompleks ya, atau menghidrolisis iklatan glukosida pada karbohidrat kompleks sehingga jadi senyawa kecil, poli, tri, sama disakarida. Tapi amilase ini dia itu nggak bisa memecah atau menghidrolisis selulosa atau serat. Sehingga pada manusia kita tuh sebenarnya nggak bisa mencerna serat selulosa secara efektif gitu. Kemudian untuk fungsi dari enzim lipase, nah, lipase kan tadi memecah ini ya lemak ya. Sebenarnya dia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu glycerol ester dan juga sterol. Bedanya apa? Kalau gliserol ini dia berfungsi untuk memecah lemak menjadi ini dua asam lemak plus satu monogliserida. Caranya sama kayak garam bedu, mirip kayak garam bedu samanya. Kalau sterolipase, maka dia ini fungsinya menghidrolisis kolesterol. Jadi beda ya. Jadi lipase ada dua, ada yang gliserol, ada sterol. Kalau gliserol dia itu lemak, ya. Kalau sterol dia itu menghidrolisis kolesterol. Nanti hasilnya adalah kolesterol bebas dan free fatty acid. Kemudian untuk atau khusus enzim protease, ya bukan amilase, bukan lipase ya. Khusus enzim protease yang dihasilkan oleh pankreas, dia ini dihasilkan dalam bentuk yang tidak aktif atau zimogen. Zimogen ini enzim yang nggak aktif ya, tidak aktif, namanya zimogen.
Contohnya adalah tripsin. Jadi pankreas ini dia menghasilkan tripsin. Tripsin ini sama kayak protease ya, salah satu jenisnya ya. Jadi ada tiga jenis protease, ada satu, dua, tiga. Pankreas menghasilkan tripsinnya ini nonaktif, ya namanya tripsinogen. Dia baru akan aktif di duodenum oleh suatu enzim namanya yaitu enterokinase yang dihasilkan oleh sel usus halus. Ini ya, enterokinase dihasilkan oleh sel usus halus. Kenapa? Ya, jadi sebagai mekanisme perlindungan loh kok bisa ya. Jadi pankreas itu dia menghasilkan tripsin belum aktif. Dia baru bisa aktif saat dia sampai di duodenum diaktifkan oleh enterokinase. Kenapa? Karena jika pankreas menghasilkan enzim tripsin yang sudah aktif, maka dia belum sampai di duodenum, dia cuma sampai di pankreas, dia sudah bisa mendigesti atau mencerna organnya sendiri sehingga menyebabkan namanya pankreatitis. Ya, pankreatitis. Jadi pankreatitis itu sebenarnya bukan karena ini ya, karena infeksi bukan ya. Dia itu radang atau inflamasi yang disebabkan karena autodigesti dari ini, tripsinya ini ya, menyebabkan pankreasnya dia memakan organnya sendiri. Itulah bahayanya. Sehingga pankreas ini dia nggak menghasilkan tripsin yang aktif, dia menghasilkan tripsin yang non aktif, namanya tripsinogen. Ya, saat dia sampai di duodenum, dia aktif, jadinya tripsin. Ya. Tripsin ini dia akan membantu protease yang lain kayak kimotripsinogen sama prokarboksipeptidase menjadi bentuk yang aktif. Ini yang aktif sehingga dia bisa mencerna protein aktif. Itu ya. Kemudian untuk kontrol sekresi pankreas dia diatur oleh dua. Yang pertama yaitu saraf, yang kedua yaitu hormon. Dia saling bersinergi ya. Yang pertama saraf. Saraf yang merangsang sekresi pankreas adalah parasimpatis atau kolinergik. Jadi saat ada rangsangan pada saraf parasimpatis, maka pankreas akan sekresi. Sebaliknya, kalau ada rangsangan dari saraf simpatis, maka menghambat sekresi pankreas. Kemudian hormon yang mengatur sekresi pankreas ada dua. Yang pertama yaitu hormon CCK, tadi sama kayak hormon garam empedu ya. Jadi kalau hormon CCK, dia itu merangsang pankreas untuk sekresi enzim pencernaan. Ya, sel apa tadi? Sel asinar atau asinus ya. Saat ada lemak ya, dan asam amino dalam duodenum, dia akan merangsang pelepasan hormon CCK oleh dinding usus halus, plus diperkuat oleh stimulus parasimpatis. Jadi barengan, merangsang sel asinar untuk sekresi enzim pencernaan ya. Amilase, lipase, tripase dari saluran pankreas ke usus halus sehingga dia bisa mencerna makanan. Itu hormon yang pertama. Hormon yang kedua yaitu hormon sekretin. Ya. Hormon sekretin ini merangsang sel ductus. Kalau tadi kan sel asinar. Kalau sekretin dia merangsang pankreas untuk mensekresikan bikarbonat. Jadi saat ada makanan yang masuk ke dalam duodenum, ya, kadar asamnya kan tinggi, ya, karena dia dari lambung, maka dia merangsang pelepasan hormon sekretin oleh dinding usus halus. Rangsangan hormon sekretin ini dia akan merangsang sel duktal atau sel ductus untuk mensekresi HCO3 ke dalam duodenum. Sehingga pH-nya lebih netral dan nah, enzim pencernaan bekerja secara efektif. Jadi saling membantu satu sama lain. Ya. Oke. Terus bagaimana sih cara pankreas itu mensekresikan bikarbonatnya? Jadi bahan dasar ya. Ini sel ductus ya. Di sini sel ductus ya. Sel ductus yang ini interlobular. Jadi ini yang mau keluar ya. Ini blood vessel. Bahan baku utamanya adalah air dan juga CO2. Ini pertama, bahan bakunya ini. Kemudian dia dibantu oleh enzim karbonik anhidrase menyatu jadinya adalah H2CO3.
H2CO3 ini dia akan terjadi disosiasi. Jadi nanti dia akan ini ya, disosiasi itu berarti kayak lepas sendiri gitu ya. Lepas menjadi H plus dan juga HCO3. HCO3 ini adalah bikarbonat, sifatnya basa. H plus ingat, ion H plus ini sifatnya asam. Di mana-mana kalau ion H plus ini dia adalah marker asam. Jadi imbang ya. Jadi dia dipisah antara asam sama basa. Kemudian H plus ini kan dia nggak mungkin cuma ada di sini ya. Dia nanti akan keluar ke pembuluh darah, keluar ke sini lewat namanya yaitu natrium H plus exchange. Ini H plusnya keluar, maka kan dia asam. Maka pH pembuluh darah di sekitar pankreas jadinya nanti akan asam. Pembuluh darah ya, bukan usus ya. Pembuluh darah dia akan asam. Sebagai gantinya, H plus keluar, Na yang akan masuk. Na masuk, Na masuk, dia nggak lama-lama sih. Dia nanti akan keluar lagi sih. Lewat Na ke ATP. Untuk menjaga agar gradien NaH exchange terus bekerja. Jadi agar ion H plus ini dia bisa keluar, Na-nya masuk, tapi dia keluar lagi. Biar apa? Biar dia bisa tukar sama ini H plus lagi ya. Biar jadi nggak terlalu asam gitu. Kemudian itu nasibnya H plus ya. Ini nasibnya H plus. Nasibnya HCO3 dia akan disekresikan ke lumen duktur interkalaris ya. Lewat apa? Lewat Cl HCO exchange ya. Berarti HCO-nya keluar, Cl-nya dia masuk. Oke. Saat HCO3-nya keluar, bikarbonatnya keluar ya, bersamaan dengan natrium. Natrium ini letaknya kan memang di luar ini ya, di luar sel ya. Dia akan menarik secara osmosis air menuju ke dalam ductus interlobular, kemudian menuju ke dalam duodenum. Ya, itu untuk sekresi bikarbonat pankreas. Kemudian untuk fase sekresi pankreas, dia juga dibagi menjadi tiga ya. Fase sefalik, fase gastrik, sama fase intestinal. Maksudnya apa sih ini? Jadi saat kita makan, ya, kita mulai makan nih, kita makan jajan ya. Kita kan makan jajan kita membau, kita merasa, kita mengunyah dan menelan. Maka ini fase sefalik saat kita makan, pankreas itu dia mulai memproduksi enzim pencernaannya. Sebanyak berapa persen? 20%. Melalui apa? Melalui asetilkolin. Ingat, asetilkolin ini dia ACH, neurotransmitter dari saraf parasimpatis. Makanya namanya yaitu saraf parasimpatif atau kolinergik. Ya. Jadi saat kita mulai makan, pankreas dia akan memproduksi enzim pencernaan 20% dulu. Oke. Saat dia masuk lambung nih, dia udah mulai masuk lambung, ya. Maka pankreas akan meningkatkan sampai 5 sampai 10% dari sekresi enzimnya. Mulai meningkat ya dimediasi oleh ini ya, refleks vagovagal ya, nervus 10 ya. Kemudian saat makanan sudah sampai di usus, ini usus ya, maka eh, dia akan menaikkan sekresinya sampai full ya, ditambah 75 ya, sampai 100 berarti ya. Dari total sekresi enzim pankreas yang dimediasi oleh hormon-hormon tadi ya, yang kita sudah jelaskan. Jadi saat kita makan, sebenarnya pankreas itu dia sudah mensekresikan hormonnya 20%. Di lambung naik 10%. Kemudian saat masuk usus, baru 70% dia akan disekresikan semuanya. Tadi yang eksokrin ya. Sekarang kita masuk yang endokrin. Ini pembahasan terakhirnya. Ini nggak simpel kok insya Allah. Jadi hormon endokrin ada tiga tadi ya. Yang kita bahas detail ada dua ya. Jadi hormon pankreas, endokrin, dia itu ada insulin, ada glukagon. Fungsi dua hormon ini berkebalikan, sangat bertolak belakang. Ya. Jadi insulin dia itu distimulus atau dirangsang oleh peningkatan glukosa darah. Ini saat glukosa darah naik, dia merangsang sel beta menghasilkan insulin. Ya. Insulin disekresikan, dia akan pertama menaikkan uptake glukosa ke dalam sel. Berarti glukosa di darah, dia akan dimasukkan ke dalam sel. Yang pertama. Yang kedua, dia akan ini meningkatkan glycogen formation atau namanya yaitu glikogenesis.
Dan yang ketiga yaitu dia akan meningkatkan namanya yaitu glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah pemakaian glukosa menjadi ATP. Sehingga sehingga efek dari insulin yaitu dia menurunkan glukosa darah. Begitu juga dengan glukagon, dia kebalikan. Maka glukagon ini dia distimulus atau dirangsang oleh penurunan glukosa darah, merangsang sel alfa pankreas menghasilkan glukagon. Glukagon efeknya terutama dia di hepar. Yang tadi aku jelasin ya, dia akan meningkatkan glikogenolysis dan juga gluconeogenesis sehingga glukosa dalam darah akan meningkat. Oke. Insulin, ingat ya, insulin itu dia merangsang glikolisis ya, merangsang pemakaian glukosa menjadi ATP. Kalau glukagon berarti dia kebalikannya. Pokok dua hormon ini selalu bekerja berkebalikan. Terus bagaimana cara sel beta pankreas dia itu mensekresi insulin? Jadi caranya yang pertama, insulin itu dia di-trigger oleh glukosa ya. Jadi stimulus utamanya adalah glukosa darah. Dia akan masuk ke dalam sel beta. Ini sel beta melalui transporter namanya ini, GLUT2. Pintunya ini, glukosa masuk. Saat glukosa masuk di sel beta, dia akan difosforilisasi oleh glukokinase. Jadi kayak semacam dipecah gitu ya. Kemudian dia mengalami glikolisis, menghasilkan ATP. Glukosa masuk lewat GLUT2 ke sel beta, mengalami fosforilisasi, glikolisis, menghasilkan ATP. Ingat ya, glikolisis berarti pemecahan glukosa menjadi ATP. Di dalam sel beta, dia itu ternyata ada yang namanya kanal potasium sensitif ATP atau kanal kalium ya. Maksudnya apa? Kanal ini sangat sensitif terhadap ATP. Normalnya, kalau nggak ada ATP, normalnya ya, tanpa ATP, tanpa glukosa, sel, kanalnya ini dia terbuka. Sehingga kalium bisa keluar sel, menjaga muatan di dalam sel, dia tetap negatif. Karena kalium kan positif, keluar berarti yang di dalam negatif. Kalau ada ATP, salurannya itu menutup, diblok, guys. Sehingga kalium dia nggak bisa keluar sel, menyebabkan muatan di dalam sel tetap positif, menyebabkan depolarisasi. Saat depolarisasi, dia ini nanti akan mencapai ambang batas dan memicu kanal kalsium Ca12 terbuka. Jadi adanya depolarisasi memicu kanal kalsium akan terbuka sehingga kalsium dari luar ekstrasel ke intrasel akan masuk secara cepat. Kalsium yang masuk secara cepat ke intrasel, dia akan memicu vesikel. Ini vesikel-vesikel yang berisi insulin ini ya. Titik-titik ini insulin untuk berfusi dengan membran melakukan eksositosis. Sehingga insulin dapat keluar dari sel dan masuk ke aliran darah. Ingat ya, pertama glukosa masuk, kemudian menghasilkan ATP, kemudian ini menutup ya, kalium menutup, menyebabkan depolarisasi, menyebabkan kanal kalsium buka, menyebabkan eksositosis, sehingga insulin bisa keluar ke pembuluh darah. Selanjutnya, untuk sekresi glukagon, ingat stimulannya yaitu penurunan glukosa darah. Kondisi starving ya, bukan starving ya, starving bisa sih, fasting, olahraga ya. Mekanismenya apa ya? Tadi ya, glikogenolisis dan gluconeogenesis di hepar ya, target namanya. Penghambatnya apa ya? Berarti peningkatan glukosa darah, insulin, somatostatin, dan saraf simpatis ya. Kebalikannya aja. Terakhir, ini slide terakhir. Kemudian ada yang namanya sekresi, ini ya,
hormon somatostatin. Hormon somatostatin itu dikenal dengan hormon penghambat. Jadi kalau dia itu disekresikan oleh sel beta, kerjanya dia akan menghambat sekresi dari hormon pankreas, yaitu glukagon, insulin, dan juga yang lain. Jadi fungsinya dia itu untuk menjaga agar regulasi glukosa darah itu dia tetap teratur, nggak berlebihan. Itu intinya. Oke, selesai. Lanjut soal ya. Soal pertama ini gampang kok. Saat glukosa darah rendah, pankreas menghasilkan hormon glukagon, menyebabkan peningkatan glukosa darah. Target kerja dari hormon glukagon adalah organ apa? Ada yang ingat? Rep. Ya, organ hepar ya. Ingat ya, glukagon kerjanya di hepar. Untuk apa tadi ya? Glikogenolisis sama gluconeogenesis ya. Oke, soal lagi. Enzim protease, ya, tripsinogen yang dikeluarkan pankreas harus bersifat inaktif. Enzim tersebut aktif jika terdapat titik-titik-titik yang dihasilkan oleh duodenum. Enterogenase, Kak. Oke, hidrogenase, ya, betul ya. Bang ya, lanjut. Pada saat makanan didorong oleh gerakan pengosongan lambung menuju duodenum, maka terjadi proses netralisasi agar tidak merusak dinding mukosa duodenum. Proses netralisasi ini ada sekresi dari pankreas yaitu titik-titik-titik yang menyebabkan pH netral. Karbonat. Bikarbonat. Karbonat ya, HCO3 betul ya. Lanjut lagi. Ya, ini gampang. Saat glukosa darah tinggi habis makan, untuk mengendalikan kadar glukosa darah, sel beta akan mensekresikan insulin. Mekanisme penurunan kadar glukosa yang dilakukan oleh insulin melalui mekanisme Glikolisis, Kak. glikolisis ya. Kita cek. Nah, mengapa glikolisis? Ingat, glikolisis ini yaitu mengubah glukosa menjadi ATP ya. Kalau yang lain kayak glikogenolisis dan gluconeogenesis dan lipolisis, ini kan dia dirangsang oleh hormon glukagon. Sehingga insulin kalau dirangsang glukagon berarti dihambat oleh insulin. Maka tiga hal ini dia insulin menghambat tiga hal ini maksudnya. Oke, lanjut lagi. Setelah makan, kadar glukosa darah meningkat. Hormon yang berperan meregulasi kadar darah sehingga normal. Ingat, pencetusnya ini meningkat. Hormonnya apa? Insulin nggak sih, Kak? Hmm, cek ya. Insulin, ya betul. Kenapa insulin? Karena triggernya adalah glukosa darah meningkat. Ya, jadi glukosa habis makan, glukosa kan meningkat, menstimulasi insulin ya. Insulin menyebabkan uptake glukosa ke selnya dia meningkat, sehingga glukosa darah bisa normal. Lagi soal hormon yang produksinya meningkat saat seorang berpuasa, guna meningkatkan kadar glukosa darah adalah berarti kebalikan yang tadi ya ini. Glukagon. Betul, gampang ya. Oke, selesai. Ada yang mau tanyakan nggak?
Insya Allah nggak susah sih. Ada yang mau tanyakan? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, mungkin cukup sekian ya dari saya. Dari aku sekian, mungkin kalau ada yang mau